Halo, selamat malam semuanya. Sekarang kebetulan gue lagi ngetek di malam-malam nih, udah sekitar mau jam 7 malam. Abis maghrib ya, masih di Jogja dan alhamdulillah hari ini Jogja tuh nggak hujan. Walaupun di musim hujan dan biasanya juga trennya lagi sering hujan, tapi kebetulan hari ini tuh lagi nggak hujan. Siangnya tetap panas, namanya ya deket-deket laut ya, deket Parangtritis. Sekarang di tanggal 23 Desember 2021 dan berapa nih, 8 hari lagi menjelang tahun baru. Kira-kira tahun baru kamu bakal gimana? Sendirian atau mungkin sama pacar? Udah ada pacarnya apa belum? Jangan sampai pacar orang yang diambil. Minimal kalau nggak main Tinder dah ya tuh pasti deh ketemu deh tuh. Mau yang kayak gimana juga yang dicari kayaknya ada gitu, tinggal dianya aja mau apa enggak. Gue lagi sering-sering juga nih buka main HP gitu, lihat-lihat Instagram, sosmed. Lagi hari ini apa yang lagi banyak viral ya? Oh itu kayaknya kan udah kemarin nonton Marvel, pokoknya masih dari Marvel sih. Kemarin kan abis nonton Spider-Man No Way Home, terus ternyata udah selesai. Terus kemarin tanggal 22 itu ternyata episode terakhir dari seriesnya Marvel Hawkeye. Cuman 6 episode ya, gue juga belum nonton sih yang terbaru ini gimana. Cuman ternyata di setelah itu nggak tahu, gue masih belum nonton, kayaknya ada Spider-Man-nya atau gimana nggak tahu juga. Terus keluar juga official trailer dari film terbarunya Marvel nih buat tahun depan. Ada Doctor Strange and Multiverse Madness ya kalau nggak salah itu deh. Pokoknya itu lagi banyak yang nonton, lagi banyak yang ngomongin juga karena lagi trending banget. Terus gue lihat ya ada temen gue itu juga ngeposting, ada postingan orang ternyata dia tinggal di daerahnya, katanya nggak ada bioskop, nggak ada XX1 nih. Jadi kalau dia mau nonton No Way Home ternyata dia harus pergi dulu jauh, naik ke bandara dulu, habis dari bandara nanti check in hotel dulu apa gitu. Pokoknya banyak deh, wah katanya perjuangan banget sih itu sih, paling tuh seniat itu ya. Gue juga nggak tahu deh bakal kapan nonton Spider-Man. Maksudnya gue nggak mau terlalu FOMO juga gitu. Kalau mau nonton juga paling ujung-ujungnya nanti nontonnya kalau misalnya udah ada di bioskop Trans TV kayaknya ya. Terus ada lagi nih yang viral juga, maksudnya yang kayaknya lagi trending banget. Katanya tuh ada cowok yang kerjanya itu jadi joki vaksin. Jadi mungkin beberapa orang nih selain di timnas di IPL Liga Inggris, ternyata di Indonesia juga masih dikit mungkin presentasinya yang mau vaksin. Sampai ada profesi vaksin joki gitu, dimana ini satu orang vaksin joki ini disuntik sebanyak 16 kali gitu. Kayaknya emang berarti ini orang-orang yang kaya mungkin atau gimana, kan pasti dia duitnya berlebih ya. Ini yang butuh joki vaksin ini, dia mungkin cuma butuh ininya doang kali apa, formalitasnya. Oh berarti bisa naik pesawat tuh sudah vaksin gitu, padahal pas di badannya nggak ada gitu. Jadi mungkin sosialisasi masih kurang, nggak tahu gimana ini pemerintah apa bener vaksin itu beneran baik atau gimana. Cuman ya kalau kita sih melihat yang sekarang yang namanya vaksin kan baik gitu. Bisa dilihat juga kalau misalnya orang yang kena covid, misalnya ada 2 orang nih kena covid nih, dia makan bareng misalnya gitu, lu sama cewek lu. Nah cewek lu udah vaksin, nah lunya belum. Nah biasanya mungkin lu nanti efeknya tuh lebih parah gitu, lu bisa batuk-batuk sampai keluar darah gitu kan. Nah cewek lu yang gara-gara udah vaksin pilek aja enggak gitu, paling bindeng doang suaranya, terus sembuhnya juga cepet gitu. Makanya gue saranin sih vaksin, karena kan pasti kan vaksin ini juga udah di udah secara internasional ya, WHO gitu. Bukan tiba-tiba nanti lu jadi mutan gitu kalau divaksin. Terus ada kabar juga nih, gue lihat dari Line Today, dari kompas.com. Jadi
katanya nih pemerintah itu bakalan ngehapus Pertalite dan Premium. Ini bocoran tahapannya kata gitu. Menurut gue gitu sih, bener ya pemerintah musim ini main bola musim ini. Cuman gitu, gue inget banget dulu kan masih ada Premium gitu. Orang-orang daripada kita harus naikin harga Premium, nanti orang-orang pada kalang kabut, tiba-tiba harga-harga pada naik. Oke, dikasih caranya adalah kita masukin nih varian terbaru bahan bakar namanya Pertalite. Nah, orang bilang, oh iya ini oktannya lebih bagus daripada Premium, harganya juga nggak beda jauh, cuman beda gopek kok gitu. Gitu kan. Sampai sini berarti ada dua nih, ada Premium sama Pertalite yang lebih murah dikit. Seiringnya waktu makin lama Premium kok tiba-tiba Premium kosong sedang dalam perjalanan. Lama-lama makin dikit nih Premium ya gitu. Premium pengirimannya cuman ini doang, adanya buat siang doang gitu. Kalau sore-sore kayak gini udah nggak ada Premium. Lama-lama hilang Premium dari SPBU yang biasa kita tempat ngisi, yang biasa kita kesana gitu. Tiba-tiba ya di sini nggak ada lagi Premium mas, Premium masih ada di situ tuh agak jauh gitu, masih ada gitu. Cuman ternyata tiba-tiba iya mas, adanya siang doang sama pagi, kalau sore udah habis, pengirimannya dikit kayak gitu kan. Wah pinter deh ini, nggak tahu belajar di mana nih orang-orang ini, belajarnya ketinggian apa kejauhan sampai ngerugiin rakyat sendiri gitu. Nggak tahu, mungkin ya di satu sisi emang kayak kita harus udah jangan pakai Premium lagi karena selain oktannya rendah, ada oktan yang lebih bagus, maksudnya perkembangan teknologi. Premium kan subsidinya sama negara kan terlalu gede gitu, misalkan mungkin subsidinya bisa dialihin gitu kan, bisa subsidi silang ke kantongnya siapa gitu kan, maksudnya iya misalnya buat itulah ya. Aduh takut lagi salah ngomong nih. Pokoknya gitu. Cuman gue nggak tahu nih nanti kalau emang bener-bener ternyata Pertalite sama Premium, gue nggak tahu sih, gue udah nggak tahu lagi Premium yang masih ada tuh di sekitar gue tuh di mana gitu. Cuman beberapa kali mungkin gue lihat kalau misalnya yang kayak gue kerjaannya rutinitasnya itu kayak gue bakal tahu, oh nih SPBU yang jelek ada Premium, biasanya gitu. Kalau SPBU-nya udah bagus-bagus, apalagi kan SPBU kan ada yang merah, ada yang biru, sekarang ada yang hijau tuh, green energy gitu. Kalau yang merah kan pasti pas, kalau yang biru kan pasti premium, pasti oke. Kalau misalnya nih ya, nah jadi seingat gue nih ya ada 3, ada yang biasa yang merah, terus yang biru, ada juga yang hijau. Kalau yang biasa kalau yang hijau tuh yang baru itu kalau nggak salah namanya tuh green energy gitu, jadi SPBU-nya tuh kualitasnya green energy. Terus ada yang biru nih, gua baca tuh terakhir tuh namanya kalau nggak salah pas di tulisannya itu dia tulisannya pasti prima. Jadi bedanya katanya di SPBU-nya itu dia tuh ada lahan-lahannya juga yang bisa disewain gitu. Jadi misalnya sama yang punya SPBU-nya lahannya gede, mungkin dia bisa sewain, ada KFC mungkin gitu kan, biasanya ada tuh ya, yang ada KFC, terus yang ada Indomart, Alfamart gitu atau apa gitu. Kalau minimarket yang biasanya kan ada tuh Circle K atau apa gitu, mungkin ada yang dia bikin sendiri juga gitu kali ya si yang punya SPBU-nya gitu. Mungkin ada tempat cuci, biasanya juga ada gitu tempat cuci mobilnya, biasanya robot-robot tuh. Nah kalau yang biasa aja tuh, yang biasa-biasa kita mungkin suka isi tuh, pasti yang merah tulisannya pasti pas gitu. Jadi ada pasti pas, pasti prima warna biru, satu lagi yang green energy. Itu correct me if I'm wrong ya, gue setahu gue aja itu. Terus ada lagi yang lagi viral, jadi kan Indonesia lagi ada bencana kan, mungkin lagi bencana
selain pandemi ya, di bulan ini atau di tahun ini adalah Gunung Semeru meletus kan. Itu kan di tempatnya kan ada orang-orang banyak yang ngungsi, mungkin rumahnya kena lahar gitu. Malah dijadiin tempat syuting sinetron. Ini viral nih, pasti kan orang-orang banyak bilang, ini mana empatinya nih, ini orang lagi ada yang mungkin keluarganya hilang, ada yang mungkin rumahnya berantakan, gimana di tempat pengungsian lo asik-asik bikin cuan gitu. Sebenarnya sih bisa dibilang bikin karya, cuman kan ini kan biasanya kan kalau sinetron kan agak lebay gitu kan. Mungkin di mana lo itu rasa kemanusiaannya atau empatinya. Sedangkan gue lihat sih di gambar-gambar yang ada nih, ini banyak juga yang warga-warganya malah lagi ibu-ibu gitu ya, gendong anak, dasteran, di video ini, nih artis gitu kan. Cuman ini kan kalau dilihat ya kayaknya nggak terlalu etis deh buat sekarang, karena saya lagi bencana gitu kan. Ini sama aja sih kayak misalnya ini lagi pandemi nih, ini orang-orang banyak yang ada kehilangan keluarganya, meninggal, usahanya tutup. Kok bisa gitu, ada yang tambah kaya gitu kan, makin beli mobil baru, derajatnya meningkat, hambur-hamburkan uang, kok bisa gitu ya. Atur kan saling merangkul, oh ya bapak lagi kesusahan, oke pak coba deh ini aja yuk sama saya kerja gitu misalkan kan. Gue nggak tahu, ini cuma misalkan aja, enggak kok, nggak tiba-tiba langsung punya usaha apa gitu, enggak, cuman ini aja. Kayak gue mau suntik PCR, mau coba tes PCR habis ini deh. Agak gatel ini gue nih, tenggorokan. Semoga ya masa negatif ya, semoga. Aduh, emang deh. Next. Takut nanti kan. Nah ini ada kabar lagi nih, viral juga. Sebelumnya kan ada nih driver taksi online yang mana katanya diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perawat di daerah Jakarta Selatan. Nah ini ternyata ada lagi nih, itu aja mungkin belum selesai atau beritanya kita nggak tahu kelanjutannya gimana, ini ada lagi. Jadi katanya nih ada wanita yang dianiaya oleh supir taksi online dan alasannya bikin geram. Jadi gue bacain aja ya, ini kita kan nggak usah baca, ini kita lihat yang diposting sama si cewek ini dari @novia_tambrani. Jadi ini postingan pertamanya ada foto dari mbaknya ini, dari kakaknya tuh dia pelipisnya berdarah gitu, terus tangannya darah-darah juga. Terus jadi katanya nih guys, jadi gue di sini mau cerita sedikit tentang kejadiannya dia, si Novi sama kakaknya yang dia alami sekitar jam 2 pagi gitu dengan supir. Ini perusahaannya gue sebut nggak ya, pokoknya hijau lah. Kan emang hijau dua-duanya, kan ada lagi yang lain warna kuning ya, cuman yang warna kuning ternyata belum ada kasusnya, mungkin karena orang-orang masih sering pakai yang hijau. Tapi yang hijaunya ada 2 ya, pokoknya hijau deh. Jadi katanya nih si Novinya ini awalnya tuh dia muntah di mobil, tapi dia ngasih keterangan muntahnya nggak di mobil kok, dia muntahnya tuh ke jendela dan dia ngeluarin kepala gitu, jadi nggak sama sekali nggak kena bagian dalamnya. Nah lantas kan si sopirnya marah-marah dong, aduh mbak gini. Nah after that si Novi ini dia bilang, dia tanggung jawab sih, dia bilang iya maaf ya pak, tenang pak, nanti saya ganti rugi ongkos buat cuci mobilnya. Oke, berarti fair dong. Dari ceritanya sekarang kayak gitu, berarti fair dong. Mau udah mau ganti rugi juga gitu kan. Paling bapaknya ngeluangin waktunya aja untuk ke tempat cuci mobil kan. Terus juga dikasih tipsnya ternyata nih 100.000. Kan lumayan ya. Biasanya kalau itu kan mungkin ada yang nggak sampai 50.000 pun ada. Gue lihat ada tuh yang bagus di mana, di bawah di Cipete yang di bawah jalan layang itu biasanya tuh tempat cuci Arema kan 31.500 kalau nggak salah terakhir tuh gue lihat. Nah orangnya nggak mau, masih ngomel-ngomel, saya minta 300 pokoknya katanya gitu ya, dia ternyata minta 300.
Mungkin bapaknya tuh kalau nyuci mobil nggak nyuci mobil biasa, dia biasa detailing kayak kan, ini kena nih nano coating saya gitu. Mungkin bapaknya kan gue nggak tahu ya mobilnya apa gitu kan, siapa tahu dia ternyata bawanya kan BMW seri 3. Terus akhirnya dia turun, nggak terima dan langsung megang-megang nih, kata-kata pegang-pegangnya ya, di titik koma atas 2 huruf gede, pegang-pegang gitu, pegang-pegang si kakaknya sambil ngancem bakal bawa teman-teman taksi online-nya dan ngeroyok 2 cewek ini. Nggak mungkin sih ini, kalau ada orang nggak mikir juga, ngeroyok ada 2 cewek malam-malam ya, 2 mabuk, masa iya mau dikeroyok kan. Terus katanya nggak lama kemudian si drivernya ini juga megang si Novinya ini. Katanya megang-megangnya ini dirangkul, dipeluk, dipegang dagunya, terus juga kena PD, berarti payudara kata gitu. Terus sama si Novi ditepis dong langsung. Terus langsung lah si Novi ini katanya ditampar sama supir. Nah, jadi gue bacain lagi ya tadi. Terakhir sampai sama si driver itu dipegang-pegang juga si Banovinya, Kanovinya kan. Sebelumnya kan kakaknya tuh cicinya, sekarang malah Kanovinya dipegang-pegangnya tuh kayak dirangkul, dipeluk, dipegang dagunya sampai kena PD-nya gitu. PD itu ya breast ya gitu. Terus ditepis dong sama Kanovinya kan, ditepis dong tangan, terus gue tepis dong tangan dia, langsung lah gue ditampar sama supirnya, sama si drivernya. Setelah ditampar kan kaget drivernya kan, ya iyalah, pok. Terus katanya si Kanovi sama kakaknya nih, sama enciknya langsung bela diri dong, pukul balik gitu. Gue gimana sih, gue sama Ci gue langsung bela diri dong, pukul balik setelah dia nampar gue. Oh gitu, bukan setelah dipegang-pegang si Kanovi napis, malah ditampar sama drivernya, pok. Si Kanovi sama kakaknya mencinya nggak mau gitu aja, langsung bela diri, dipukul balik. Terus supirnya malah langsung nendang perutnya si Kanovi, bagian perut, dan supir langsung kabur gitu aja. Kanovinya katanya nggak terima diperlakuin kayak gitu, terus diributin sama Kanovi langsung, sampai banyak banget warga yang ngeliatin dan misahin kayak, ih ada apa tuh. Dan abis itu setelah warga dan adik sepupu gue datang, langsung lah adik sepupu gue tuh marah naik pitam begitu dengar kalau misalnya Kanovi ditampar dan ditendang. Gelut lah mereka, berantem ya, ini adik sepupunya kan. Gelut lah mereka berdua sampai adik sepupunya itu berdarah di bagian bibir dan kaki. Akhirnya masalah ini dibawa ke polisi sama Kanovi gitu. Terus dikasih lihat juga di postingan PT ini kalau saya ada bukti visumnya dari rumah sakit Atma Jaya. Wah berat sih ini. Terus dikasih juga foto dari drivernya, fotonya aja bikin emosi ngelihatnya, katanya gitu sih. Soalnya di fotonya ini emang mukanya kelihatan ngeselin ya. Terus difotoin juga plat nomor mobilnya. Oh ternyata mobilnya ada, aduh jangan disebut ya mobilnya, nanti kasihan nih produsennya. Kayak mobilnya itulah pokoknya merek baru. Disebutin juga. Please katanya, kata kakaknya di postingan katanya beware sama supir ini, bener-bener psycho banget. Wah, dia mau cari kesempatan sih, kayak nganterin cewek 2 mabok gitu kan, malam-malam mau disikat, emang nggak bener sih. Terus dikasih tahu nih ada namanya, tanggal 23 Desember tahun 2021, pesennya tuh sekitar jam 1.45 malam. Nama drivernya itu inisialnya aja ya, GJ.
terus sudah dibayar juga. Main jauh ya, ini ke sekitar daerah mana, Pluit ya, gue kurang tahu juga, pokoknya Jakarta Utara deh. Terus katanya semoga kejadian ini nggak kejadian sama kalian, please beware, bantu repost guys. Terus juga sama akun Instagram dari si ini apa, taksi online ini langsung bukan ini ya, maksudnya perusahaannya tuh langsung nge-komen gitu, menindaklanjuti, katanya bakal di DM secara personal, dan dari perusahaan ini juga udah menindaklanjuti dengan timnya buat konfirmasi ke pengemudi dan yang lain-lainnya gitu. Takutnya kan dipakai gitu sama temennya kan akunnya. Tapi gue nggak tahu juga sih, foto yang ada di itunya kecil ya, maksudnya kayak pesanan Grabnya kecil kelihatannya, nggak kelihatan juga mukanya sama apa enggak gitu. Jadi mungkin lebih beware lagi kalau misalnya udah malam kayak gitu, mending jangan keluarnya gitu. Kalau misalnya mau keluar malam, mending sama teman yang tebengan, pulangnya juga jangan mabuk banget gitu kan, nanti dimanfaatin gitu kan. Bener kalau kata Bang Napi itu, kadang tindak kejahatan itu bukan karena ada niat dari pelakunya gitu, kayak gue abis nih pokoknya mau dapetin sewa dari klub, pasti nanti ada cewek terus gue bisa bla 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 gitu. Tapi juga karena ada kesempatan. Bener tuh kata Bang Napi ya. Terus ada juga nih, seingat gue ya, quote kalau nggak salah dari mana ya, dari gue ingat banget, dari How I Met Your Mother. Kata ini, nothing good happens after 2 AM. Nah kebetulan kan kejadiannya tuh pesennya itu jam 1:45, ya jam 2 lah pas sudah mau nyampe atau gimana gitu kan, pas lagi muntah-muntahnya gitu kan. Padahal kalau misalnya gue nih secara pribadi, misalnya gue jadi drivernya nih, aduh mbak, nih saya harus nyicil lagi nih, gimana, yaudah mas nggak apa-apa, saya ganti nanti ongkosnya. Oh ya udah mbak, nggak apa-apa, makasih gitu. Udah dapet tip nih, dilebihin malah pula gocap kayaknya tuh. Kalau misalnya lo di tempat cuci mobil yang biasa gue ya, itu yang Arema itu kan, tempat cuci Arema di Cipete Cilandak, pokoknya di situ dah, di bawah flyover itu, yang biasa lah kalau yang ke Kemang tuh, Jaksel pasti pada tahu tuh tempat cuci Arema. Itu biasanya buat mobil 31.500, walaupun nggak naik sampai kolong-kolong ya, tapi kan muntahnya juga paling kena bodi. Itu mau kalau kena bodi ya lu siram air gitu, terus lu pakai kanebo juga udah cukup gitu, dapat duit 100.000 deh tuh lo, bisa nggak narik kan, lumayan lo. Katanya sekarang kalau misalnya mau narik ojol ini juga agak susah gitu, katanya ngejar 100 tuh. Gue pernah ngobrol sama driver ojek online, tapi itu yang motor ya. Kalau yang driver gue kurang tahu, kayaknya bisa deh ngejar 100. Cuman kan di masa pandemi kayak gini ya pasti lu inilah bersyukur gitu kalau dapat tips gitu kan, udah lebih dari cukup gitu. Ini emang dia kelihatannya sih pengen cari untung dari kesempitan, emang birahi ya Tuhan yang gini-gini nih. Atau mungkin Mbak Kanovinya emang kelewat cakep gitu kan. Tapi nggak boleh juga kayak gitu dong bro, ya Tuhan. Ada lagi, next kita dari Line Today-nya. Line Today hari ini dari suara.com, katanya nih, baliho salah satu politikus di kawasan Semeru dibongkar sama Satpol PP. Begini penjelasan dari partai politiknya gitu. Satpol PP hati-hati ya nih, dengan bapak siapa nih ya. Nggak tahu ya, aduh emang sih kadang gimana ya, udah tahu ini lagi banyak orang ngumpul di sini gitu kan, kita harus nggak boleh kelewatan nih kesempatan ini pasti juga nanti banyak nih, karena ada yang syuting di sini, bagus saya naruh baliho di sini nih. Ya Tuhan, kadang ya orang lagi kesusahan masih sempat-sempatnya cari cuan gitu kan. Ya nggak apa-apa, mungkin si politikus kan di sana pasti
bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju gitu kan, mungkin bajunya Uniqlo, H&M gitu kan, nggak tahu juga. Ngasih sembako yang nggak dikorupsi lah pasti dananya kan. Aduh, astagfirullahaladzim, julid sekali. Next, dari Line Today hari ini, dari fifa.co.id. Jadi katanya nih ada pencuri kotak amal masjid, tapi dia nggak sekedar nyuri gitu aja, dia ninggalin surat, dan suratnya ini cukup menyedihkan. Katanya nih dia nyuri ini, si pencurinya kan naruh surat tuh, isi suratnya katanya, maaf saya mencuri karena saya membutuhkan untuk membeli gadget buat anak saya buat belajar gitu. Saya nggak bisa beli gadget itu karena saya nggak punya uang gitu. Maaf saya mencuri gitu dari Mr. X, dan dia janji bakal ngembalikin uangnya dalam setahun. Wah, mungkin dia dari dasarnya orang baik gitu kan, cuman dia dalam keadaan kayak gini gitu. Ini kemana nih pemerintah? Ini pasti gara-gara pemerintah nih. Lu udah tahu aturan belajar online, lu kasih kuota udah benar gitu kan, cuman lu butuh kasih gadgetnya juga. Kalau nggak ada gadgetnya lu kasih kuota doang, ya elah, kasih anggaran kuotanya kan kemasuk ke kantong, tapi gadgetnya kan gue bisa tuh nanti anggarannya masuk kan. mungkin masih belum kali ya, masih belum sampai kepikiran situ. Yang penting kuotanya udah, gadgetnya mungkin bisa pakai gadgetnya bapak gitu, gadgetnya mama gitu kan. Cuman ya ternyata ada juga mungkin yang orang tuanya gadgetnya belum support ke situ. Mungkin ada nanti ya partai mana gitu mau mensupport gitu. Oh ya, kita mau beliin anak-anak gadget buat nanti yang pada terdampak belajar dari rumah gitu. Dimana lagi kayaknya sekarang gara-gara di Jakarta ini ada Omikron sudah resmi, yang sebelumnya sempat bisa masuk sekolah kayak setengah-setengah gitu. Nah sekarang tuh harus ditiadakan lagi gitu katanya. Tetap belajarnya tuh dari Zoom. Mungkin yang gue nggak tahu juga belajar dari Zoom sekarang efektif atau gimana gitu. Yang gue rasain kalau orang kuliah sih kebanyakan tugasnya aja daripada belajarnya. Tugas mulu. Set. Next ada berita apa lagi? Oh, ini berita internasional dari media Indonesia, dari Line Today juga. Jadi katanya nih judulnya, pasca Wuhan, Cina kembali kunci satu kota akibat varian Delta dan Omikron. Wow. Berarti di sana aja penanggulangannya serius ya, sampai tutup satu kota gitu. Berarti di Indonesia juga harus jangan main-main ya. Mungkin nggak tahu deh kebijakan untuk membatalkan PPKM di Nataru ini baik apa enggak gitu, gue nggak tahu ya. Cuman semoga jangan menyebar lagi gitu dan cepat disudahi ya. Semoga cepat nih peneliti untuk menemukan obat dari COVID. Next ada, wow, ini keren banget sih beritanya nih. Line Today dari Kompas TV katanya nih, sebuah penerbangan harus dinyatakan gagal terbang. Jadi mungkin masih belum terbang ya, masih di persiapan buat take off gitu. Dikarenakan ada seorang kades yang, ini tulisannya kades geblek ya, judulnya kades geblek ini gitu. Ini seorang kades ini, kepala desa, itu ngebuka pintu darurat. Ya Tuhan, saya kepala desa loh, ini nggak apa-apa saya buka pintu ini, saya kepala desa loh mbak, jangan macem-macem loh, kepala desa loh, pemerintah nih, waduh diginiin, saya wakil rakyat nih. Aduh, bapak kades nggak ngerti, dia kayak penasaran nih, ini adalah pintu yang harus kita buka, ini kok nggak bisa masuk nih pintunya nih, saya mau ngasih amplop nih. Ditulisnya kades geblek. Gue gila, shout out buat Kompas TV. Pak, ini judulnya hari ini tuh ada kades yang ngebuka pintu kades buka pintu darurat, seluruh penumpang gagal terbang. Kayaknya kurang cocok judulnya ya. Ini kurang wah gitu. Kayaknya
kayak ada satu kata yang kurang gitu. Ada saran kira-kira harus ada apa? Coba Pak, kades geblek. Langsung di ACC. Oh bagus itu, kades geblek, buka pintu pesawat, seluruh penumpang gagal terbang. Wah cakep dah itu, bagus. Tolong biar clickbait. Nih kayak buat jadi kades tuh harus ada edukasinya lagi, maksudnya harus ada pelatihannya lagi gitu. Terus nih ada foto dari si Mas Gagah itu ya, Mas Gagah, yang dimana katanya dia ada fotonya nih udah di penjara gitu. Jadi pertama ada foto mobil dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mobilnya ya mobil gedenya gitu, nggak tahu somewhere gitu kayaknya mau ngejemput atau gimana. Terus ada lagi foto adalah ada mas gitu, nggak tahu juga ya, mukanya agak buram jauh gitu, kurang di zoom, mungkin HP-nya belum iPhone 13, nggak ngerti juga ya. Dulu gimana sih masa zaman sekarang HP nggak iPhone 13 bro. Si paling deh tuh si FOMO ya, nggak mau ketinggalan. iPhone 13 udah rilis loh, kita harus jadi yang pertama di circle kita harus ngumpul HP-nya udah iPhone 13 semua gitu, kita harus videoin gitu. Ya Tuhan nih, orang FOMO semua ya. Terus jadi ada pokoknya dilingkarin gitu, ada mas-mas pakai baju putih, kemeja putih, celana hitam di balik ruangan gitu, tapi ruangannya ada jendelanya udah di teralis semua, terus pintunya juga teralis jeruji gitu ya. Kalau misalnya di judulnya di penjara mungkin benar, tapi nggak tahu juga ya, karena bisa dikonfirmasi karena emang nggak kelihatan itu siapanya gitu, di zoom nggak kelihatan, cuman kelihatan rambut sama mukanya nggak bisa gitu. Terus ngetek ke beberapa orang katanya justice for terus kami ada untuk itu. Aduh, gue nggak mau terlalu ikut, takutnya ntar dibilang lu juga FOMO nih bawa beritanya gitu-gitu. Nggak ngebawa nama orang lah, pokoknya gitu aja. Ada foto yang kayak gini, cuman kan belum terlalu bisa dikonfirmasi karena belum kelihatan juga mukanya entah bener atau enggak gitu. Ada orang yang cuman pengen pansos doang gitu kan, biasanya kan ada orang-orang gitu cuy. Next gue mau lihat dari line foam-nya Extra Time Indonesia. Jadi ada video itu katanya tangan kirinya Thomas Tuchel waktu ngelatih di Dortmund ya. Ini nggak tahu lah, mungkin orang-orang yang mirip Thomas Tuchel gitu. Terus setelah Omicron ada berita ya, gue nggak tahu nih, pokoknya dari Extra Time-nya line foam Extra Time gitu katanya. Setelah Omicron kini muncul varian baru namanya Delmicron. Anjir. Gak bisa habis bangsat gitu kan katanya. Banyak banget nih varian, memang kita disuruh jadi mutan kayaknya. Terus ada berita nih katanya nggak tahu ini kenapa, kalau dulu kan sebelumnya dulu kalau Liga 2 ke bawah, maksudnya Liga 1 kan emang pasti diomongin gitu, beritanya ada gitu. Liga 2 ke bawah paling agak kurang, cuman nih sekarang berita Liga 2 aja nih bisa jadi headline gitu, salah satu berita headline gitu katanya nih, resmi inilah laga semifinal Liga 2 musim ini gitu. Ini karena ada Rans Cilegon ya, makanya bisa heboh gini ya, karena dia juga trending ternyata di Twitter. Rans trending di Indonesia gitu. Rans Cilegon yang bakal ngelawan PSIM Yogyakarta, dan ada Persis Solo lawan Dewa United yang bakal main di tanggal 27 Desember. Ini bakal ngadain single match, jadi nggak ada leg pertama, nggak ada leg kedua ya. Jadi harus, kalau menurut gua kalau emang kayak gini, karena penonton Indonesia, sepak bola Indonesia ini wah banget, gue saranin sih mainnya jangan home atau di away ya gitu, harus di tempat netral gitu. Mungkin bisa di Stadion Jakarta yang baru atau mungkin di GBK gitu. Nah ini kan kalau misalnya itu biar di tempat yang netral lah gitu. Oke, terus ada lagi nih
berita katanya for your information, Saud Al Abda yang memimpin laga Vietnam versus Thailand malam tadi merupakan wasit keempat yang adu mulut sama coach Shin Tae-yong di laga timnas versus Malaysia. Wah, ini emang sempat viral sih ini ya, karena emang dia itu katanya semalam itu pertandingan antara Vietnam melawan Thailand ada momen-momen dimana itu kayaknya seharusnya itu kartu merah kipernya Thailand gitu, karena dia keluar dari tempatnya, dari posnya buat ngehalau bola gitu. Jadi kan buat kayak Manuel Neuer lah keluar dari kotak penalti buat run out buat ngambil bola, nyapu bola gitu. Nah ternyata ini nyapunya mungkin kurang clear atau kayak gimana, malah terjadi kontak tubuh sama penyerang, nggak tahu penyerang ya, pokoknya pemain Vietnam gitu kan, sampai pemain Vietnamnya jatuh atau gimana, dan seharusnya itu kartu merah gitu. Ternyata nggak ada kartu merah. Gue coba lihat lagi nanti beritanya gimana ya. Kita teks turun ke bawah nih, ada Barca yang officially katanya, ini kayaknya official ya, udah official ya, udah ngebeli Ferran Torres dari City seharga 55 juta euro dan pembayarannya bakal dicicil selama 4 kali. Terus juga ada rincian bonus 10 juta euro, yang dimana bonusnya ini adalah ada 3 nih ya. Jika Barca juara UCL dan Ferran Torres bermain 70% dari laga. And then ada Ferran Torres kalau menangin Ballon d'Or atau Golden Boot. Terus ada lagi term and conditionnya, salah satunya adalah jika Barca ngejual Torres seharga 100 juta atau lebih. Wah, memang kalau bisnis begini banget ya. Jadi mungkin sama ya udah nggak apa-apa jual ke Barca aja, ntar kita bisa untung juga kan. Wah, dicari ya cuan-cuannya ya. Terus next ada Ousmane Dembélé yang baru aja ngelaksuin pernikahan. Wih ya, semoga dengan ada yang ngurusin ini jangan cedera mulu ya. Kalau kemarin-kemarin kan dengkulnya kopong ya, semoga sekarang nggak kopong dengkulnya karena udah ada istri ya. Istrinya di sini Uhti ya. Gue rasa sih bukan bule, maksudnya bukan Eropa gitu. Ini mungkin ke Turki atau Maroko atau gimana, mungkin yang Eropa hidung mancung muslim gitu. Kalau Turki kan kayak mungkin bisa gitu, karena di pernikahannya aja ini pakai kerudung gitu Uhtinya. Padahal biasa kan orang nikahan kalau emang nikahan dia mau ya rambutnya badai gitu kan, mungkin yang pakai kerudungnya cuman yang kalau misalnya emang dia udah bukan visabilillah, salah ngomong gue, emang mengukuhkan niatnya untuk berhijab gitu. Terus ada, nah ini nih yang tadi soal Thailand lawan Vietnam ya. Jadi kiper Thailand lolos dari kartu merah, terus pemain Vietnam seharusnya juga onside, terus Thailand ini lolos dari hukuman penalti. Waduh, kasihan banget Vietnam ya. Nah ini jadi kiper Thailand itu dia tuh narik si pemain, jadi pemainnya udah berusaha ngedribble nih, udah agak lewat gitu. Nah dia mungkin pakai filosofinya tuh bola boleh lewat, pemain jangan. Jadi pemainnya malah ditarik gitu kan. Waduh, leh uga nih. Terus juga ini udah di luar kotak penalti banget, kipernya juga ikut-ikutan jatuh gitu kan. Terus jatuh langsung nangkep bola gitu. Jadi biar emang dihentikan gitu, karena kayak dibilang wah gue jatuh gara-gara lu nih gitu, aturan pelanggaran ya. Terus ada lagi itu kan tadi kiper Thailand itu kan seharusnya merah ya. Nah ini pemain Vietnam yang ngedapetin bola udah di kotak penalti, nggak offside juga, tapi malah dibilang offside gitu, padahal mah sebenarnya onside gitu menurut orang-orang onside ya. Terus ada juga Vietnam nih yang seharusnya bisa dapat penalti karena pemain Thailand ini handsball. Dan kalau dilihat nih seharusnya si pemainnya ini si wasitnya ini ngelihat
banget gitu, karena nggak terlalu jauh bola sama wasitnya nih. Ini kelihatan sih dari videonya, angle-nya kelihatan gitu. Malah dibilang enggak handsball, lanjut gitu. Padahal sebenarnya kalau emang kena tangan, karena sebelumnya si pemain ini dia berusaha buat ngebuang bola, tapi pas ngebuang bolanya itu malah kena tangannya dia sendiri, kan pernah handsball kan. Kebetulan nih tempatnya itu di dalam titik kotak penalti gitu, jadi aduh, mafia bola. Nah, kacau deh ini nih, langsung deh diserang tuh akun Facebooknya wasit tuh, Saud siapa gitu kan. Next ada langsung buat dong grup-grupnya, ternyata ada anti Saud Ali gitu. Banyak grup-grupnya di Facebook. Terus postingan dari si Adab Saud Ali ini, wasitnya, langsung di like berapa orang, di komen 30.000 orang, wah di share ke 700 orang. Wah, banyak emang. Tapi hasil pertandingannya jadi Thailand itu menang 2-0 dari Vietnam di leg pertama. Masih ada leg kedua. Kira-kira Vietnam bisa untuk ngejar ketertinggalan atau enggak, kita lihat aja ya. Ini salah satu antara dua ini bakal ketemu Indonesia di final. Jika Indonesia bisa menang di leg kedua, kita doain ya. Terus ada berita nih, katanya media Singapura itu nyamain permainan timnas Indonesia kayak Liverpool, karena pemainnya tuh cepet-cepet, terus juga formasinya itu sistemnya mengandalkan pressing tinggi dan reaksi cepat ketika kehilangan bola, katanya gitu. Nantilah baca selengkapnya, bisa lihat di line form-nya Extra Time Indonesia ya. Terus ada lagi berita nih, katanya 2 laga Boxing Day, yaitu Liverpool lawan Leeds United, and then ada Watford versus Wolverhampton, itu resmi ditunda karena meningkatnya kasus COVID-19 di squad Leeds sama Watford. And then ada apa lagi nih, ini berita dari Benjamin Mendy yang makin parah ya ancaman hukumnya, karena baru-baru ini udah ada korban lagi yang melaporkan kekerasan seksual yang dibikin sama si Mendy ini. Jadi gini, sekarang ada 7 dakwaan untuk kasus pemerkosaan dan 1 serangan seksual terhadap 5 perempuan yang berbeda. Wah, bosku. Duh, parah banget ya, menang-menang banyak duit mungkin gitu ya. Gue nggak berani komen banyak sih ini. Pokoknya gitu. Terus ada lagi nih berita yang katanya ini dari mana nih? Oh, ini kan Liverpool di babak adu penalti lawan Leicester, menang nih Liverpool untuk ke step berikutnya, ke semifinal Piala Carling Cup. Ini berkat dari kipernya Liverpool, Kelleher yang jadi pahlawan di babak adu penalti. Dan ada Real Madrid yang menang 2-1 lawan Atletico Bilbao di ajang La Liga, yang ngegolin ada Benzema di menit ke-4 dan ke-7. Cuman 3 menit dia bisa bikin brace gitu. Terus di Bilbao yang ngegolin ada Sunset. Pasti lahirnya ketika matahari terbit dong, nggak mungkin ketika matahari terbenam kan. Terus drawingnya udah ketemu juga nih, nanti semifinal di Carabao Cup, bukan Carling tadi Liverpool ya, lupa sorry Carabao Cup ini udah ketemu nih, katanya Arsenal bakal ngelawan Liverpool, terus Chelsea bakal ketemu Tottenham. Wah, reuni ya ini, Antonio Conte lawan Chelsea, kira-kira gimana ya? Soalnya gue rasa nih Conte itu agak dendam sama Chelsea, karena terakhir itu dia di Chelsea dipecat ya. Jadi musim pertama udah langsung ngasih Piala Liga, musim pertama loh, ngasih Piala Liga
Musim kedua berakhir di posisi kelima terus dipecat. Conte ini marah-marah ya, dia bilang bla 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 bla. Dia marah karena dia minta beli pemain ini nggak dikasih atau gimana gitu. Dia malah marah gitu, apa tuh Willian, Morata gitu mungkin ya. Pokoknya gitu deh, ada tuh katanya, lu bisa lihat di YouTube tuh ngomel-ngomelnya si Conte gitu. Terus ada berita apa lagi nih ya? Ini ada Milan yang menang 4-2 lawan Empoli di ajang Serie A. Terus ada Tottenham yang menang lawan West Ham 2-1. Tuh aja menang ya. Kalau enggak Chelsea ketemu West Ham agak susah tuh, kemarin ya kalah. Ada Chelsea yang menang 2-0 lawan Brentford. Ini dari on goalnya pemain Brentford, pertama Jensen, terus juga gol penaltinya Jorginho di menit 85. Wow. Dan ada dari mana lagi nih? Ada Atletico Madrid yang harus kalah lagi. Ini kalahnya 2-1 lawan Granada. Apa nih ya? Lagi turun kayaknya di Simeone nih, minta dibeli pemain kayaknya. Udah beli Mbappe aja lah. Si mau tuh Mbappe, dia pengennya ke Madrid ya. Terus ada ya Inter Milan yang menang 1-0 lawan Torino, digolin sama pemain yang baru mereka beli, Dumfries. Dan ada siapa lagi nih? Ada berita yang udah kayaknya itu dulu, Indonesia yang menang seri sama Singapura 1-1. Tadinya tuh Indonesia udah gol duluan di menit 28 ya, Indonesia 1-0, tapi ternyata Indonesia kebobolan di menit ke 70, digolin sama pemain Singapura. Defensifnya jadi agak kurang, mungkin gara-gara udah agak naik di atas ya, nggak tahu juga. Semoga nanti di leg kedua Indonesia bisa menang ya. Nggak tahu di leg keduanya di Indonesia apa di Singapura, karena kemarin kalau nggak salah di Singapura leg pertamanya. Dah itu dulu aja. Next gue lihat dari kabar Liga Inggris via Line.com. Ini beritanya katanya ada Anthony Martial yang bakalan transfer ke Sevilla pada bulan Januari ini. Cuman katanya sampai saat ini tuh belum ada deal yang pasti dari Martial dan juga Sevilla. Mungkin masih nego atau gimana gitu. Ini ada masalah sedikit karena gajinya Martial yang gede, jadi buat Sevilla nih, wah ini agak kurang gitu. Cuman katanya ini sang pemain masih menunggu kabar terbaru tentang masa depannya di MU gitu. Ini beritanya langsung dari Fabrizio Romano. Dan ada berita lagi dari Fabrizio Romano, katanya Thiago Silva itu bakal memperpanjang kontrak di Chelsea sampai Juni 2023. Dalam tanda tangannya ini katanya dalam beberapa pekan datang. Wah, good news. Dan ada West Ham, di katanya nih di ajang Carabao Cup West Ham menang 1-0 lawan MU. Lawan City 0-0 tapi menang adu penalti. Tapi lawan Spurs malah kalah 2-1 gitu. Emang nih katanya Conte effect. Si Conte boleh lah diperhitungkan karena emang pelatih kelas dunia juga ya. Udah ngelatih Juve, bikin berapa Scudetto tuh gue lupa, ngelatih timnas Italia juga. Terus kemarin akhirnya ngasih Scudetto ke Inter Milan itu di musim pertama. Wow, setelah sebelumnya Inter Milan tuh wah di papan-papan mediocre mulu kayaknya ya. Gue kurang tahu juga, kurang bahas Serie A. Correct me if I'm wrong ya, tolong. Terus ada juga Jorginho yang udah ngegolin 7 gol lewat penalti di 22 pertandingan yang sudah dimainkan di semua kompetisi juga. Ada lawan Newcastle, terus 2 kali lawan Malmo, 2 kali lawan Leeds, 1 kali lawan MU, dan 1 kali lawan Brentford. Yang lawan Malmo 2 kali tuh di Champions League. Jangan top skornya bisa dia top skor tapi lewat penalti semua. Berarti Chelsea mainnya tuh ini ya apa sih mainnya tuh kalau yang di FM buat gunain
bermain untuk mendapatkan advantage lewat set piece apa tuh namanya itu gue lupa. Nantilah gue buka FM gue ya. Terus ada Diego Jota yang udah nyetak 7 gol dari 8 pertandingannya di Liverpool. Ada Minamino juga yang selalu ngegolin di setiap ajang Carabao Cup. Terus ada breaking news katanya nih, kata Thomas Tuchel katanya udah dikonfirmasi kalau Lukaku sama Odoi udah negatif dari COVID-19, tapi dia belum ngepaksa juga buat langsung latihan ke squad gitu. Masih dilihat dulu kira-kira udah fit atau belum. Terus ada berita dari mana lagi? Udah itu dulu. Kita next coba lihat kabar Chelsea Indo. Ini ada foto dari young talentnya Chelsea yang kemarin main lawan Brentford. Salah satunya ada Xavier Simons, terus ada Jude Bell sama Harvey Vale. Nih mereka foto bikin story katanya debut for the boys, dan debutnya bagus juga ya karena kita menang. Terus ada berita apa lagi nih dari kabar Chelsea Indonesia? Masih belum ada lagi. Next ya, coba kita lihat di The Blues Indonesia. Refresh dulu ya, kelamaan dibuka nih. Pertandingan Chelsea lawan Tottenham itu bakal di kapan dia ada ini baru kirain gue udah ketemu jadwalnya, belum udah dikasih gitu, ternyata masih dikasih tahu bakal ketemu di semifinal aja gitu. Masih belum ada lagi ya, masih belum ada nih live comment ya dari The Blues Indonesia. Kalau live comment dia kalau lagi ada pertandingan, gue kemarin nonton nggak ini? Oh iya, ada di Mola TV, jadi gue sempat nonton, tapi juga nggak langsung full semuanya. Gue ketiduran juga tuh, kalau nggak salah gue ketiduran di menit 10 ya. Gue udah siap-siap nonton nih, tapi nontonnya di HP sambil tiduran kan, senderin aja ke bantal gitu. Gue nonton tiba-tiba merem. Besok udah pagi, Mola TV gue dari jam 3 pagi sampai jam berapa? Jam 7 nyala tuh Mola TV. Gue langsung liat HP gue, paling sering bukanya Mola TV 4 jam gitu, buset. Nggak ngerti lagi. Dah, itu dulu aja kayaknya dari Line-Foom, belum ada lagi. Gue coba deh buka Twitter ya, apa ada yang seru. Wah ini katanya Benzema sepanjang karirnya udah ngegolin buat Real Madrid tuh 299 kali, buat Lyon udah 66 kali, terus buat Prancis sekitar 36 kali. Ini jadi dia udah ngegolin sebanyak 401. Sedangkan di atasnya Benzema masih ada Thierry Henry sebanyak 411 kali. Jadi si Benzema cuma butuh 11 gol lagi untuk ngelewatin perolehan golnya Henry sepanjang dia berkarir gitu. Jadi bisa dibilang mungkin Benzema lebih dari Henry gitu. Kalau misalnya udah bisa ngelewatin sih, gue lihat sih masih bisa ya, karena Benzema kan jadi ujung tombaknya Real Madrid sekarang gitu. Bel masih belum kelihatan ya, gue nggak tahu sih, nggak ngeliat. Cuman yang gue lihat tuh Benzema mulu yang ngegolin. Emang jadi andalannya Ancelotti ya. Jadi thanks buat manajemennya Real Madrid yang udah manggil balik Don Carlo, karena gue tahu sih Ancelotti pelatih bagus ya. Waktu ngelatih Napoli tuh dia coba-coba kan ngelatih mediocre bagus, cuman kemarin aja yang agak flop mungkin di Everton ya, karena emang lah di Liga Inggris liganya sangat ketat. Dia juga skuadnya cuman ya Everton gitu, yang mantep Richarlison, yang lain-lain belum tahu. Dia ngebawa si siapa James dari di loan ya dari Real Madrid ke Everton, itu doang. Sisanya
Liverpool ada Salah sama Mane gitu kan, ada City, ada De Bruyne sama yang lain-lainnya, ada Chelsea. Wah susah, nggak kayak sebelum-sebelumnya dia di La Liga, di Munchen kemarin, di Bundesliga. Wah ya, emang Liga Inggris tuh liga terkompetitif saat ini. Mungkin juga kita bisa bilang ada liga terbaik di dunia saat ini kan. Jadi buat Mbappe janganlah mahalan, janganlah ke liga-liga Spanyol gitu. Udah ke Inggris aja udah bener. Makin seru kan, pelatih-pelatih top aja ngumpulnya di situ aja. Terus ada lagi nih, Newcastle yang katanya punya plan buat ngerekrut 1 atau 2 back tengah di bursa transfer Januari ini. Salah satunya ada Sven Botman yang masih jadi target utama. Selain itu Newcastle juga sedang mencari bek kanan baru. Ini kata Fabrizio Romano. Perkuat tim untuk juara Championship musim depan katanya gitu. Buat musim depan kayaknya enggak lah, kayaknya masih butuh waktu ya. Kalau gue rasa 3 tahun lah buat bagusin. Masanya dia kemarin salah ngambil langkah sih menurut gue ya. Kalau misalnya emang pengen tujuannya juara tuh pelatihnya aturan jangan yang kaleng-kaleng kayak Antonio Conte malah ke Tottenham kan. Padahal kalau misalnya dirayu dikit dikasih duit banyak, gue rasa bisa tuh Conte ke ini ya, ke Newcastle gitu. Minimal tuh juara FA awal-awal mungkin. Apalagi Conte kan kebanyakan rekornya di musim pertama tuh ngasih gelar Piala Liga, Inter, Chelsea. Nah tuh Juve nggak tahu deh gue kemarin. Gue rasa seharusnya dia juga Juve kan kayak gitu kan. Terus ini ada Coach Sintayong katanya, saya telah melihat rekaman usai leg pertama laga kami. Saya melihat bahwa kami seharusnya diberikan penalti dari tendangan bebas. Penalti daripada tendangan bebas di laga Vietnam. Terus juga katanya Vietnam versus Thailand saya melihat seharusnya ada hukuman penalti yang diberikan gitu. VAR dibutuhkan di kompetisi ini untuk kedepannya gitu kata Coach Sintayong. Iyalah orang ada itunya Pak, ada mafia bolanya. Terus ada apa lagi nih? Oke itu dulu ya beritanya. Oh nih, ini kok lagi fotonya ada pemain ini sih, fans Chelsea yang megang garpu nih, kodok ya, megang garpu mau nyolokin ke colokan listrik gitu. Nggak tahu juga nih apalagi beritanya, ternyata masih itu aja. Kalau gue lihat di Twitter ya, coba gue lihat di Twitter lagi ada. Oh ini pas gue tahu banget nih. Jadi di Twitter nih katanya ada orang yang lagi neduh kehujanan di SCBD. Tapi ini misalnya di ini ya, katanya dibilang di trotoar. Jadi tempat publik lah gitu, di trotoar, tapi trotoar itu katanya di depan salah satu salah satu, gue kalau mau nyebutin nanti parah lagi, pokoknya salah satu tempat di SCBD, entah itu mall, entah itu gedung perkantoran, entah itu apa gitu, pokoknya gitu. Dia berdiri di depan trotoar di suatu tempat di SCBD, sama keamanan di sana diusir gitu, Mas nggak boleh di sini, nggak boleh ganggu gitu. Akhirnya dia harus hujanan buat lari nyari tempat teduh lain. Jadi kebetulan dia nyari tempat teduhnya itu di di halte. Jadi dari tempat itu ke halte itu agak jauh, jadi harus kehujanan. Terus juga si masnya ini di Twitter ini bikin threadnya gitu, huruf kapital semua ya, sampai ada kata-kata nggak enaknya nih. Terus orang di sini bilang katanya juga ada perdebatan gitu, gimana sih ini tempatnya nggak manusiawi, ini kasihan kan orang gitu. Terus ada juga yang bilang ya kasihan juga dong buat satpamnya, nanti kalau satpamnya nggak negor malah dia yang ditegur atasannya, terus malah dipecat sama atasannya, gimana lo mau nanggung dia sama keluarga dia buat kedepannya gini-gini gitu, gara-gara dipecat nanti nggak dapat gaji. Itu kan satu sisi kayak gitu ya, masa emang udah SOP atau gimana. Cuman satu sisi ada lagi yang bilang, gimana kok nggak ada rasa kemanusiaan, lu gila apa nih, orang lagi hujan-hujan nih, kalau besok dia sakit gimana. Dia juga neduhnya nggak di tempat lu, nggak masuk ke daerah lu, dia neduhnya di trotoar. Namun itu kan trotoarnya nih ada di depan tempat lu doang, ini kan tempat publik gitu.
jadi belum tahu ya ini gimana-gimananya. Cuman ya mungkin ada yang bisa ngasih pendapat kira-kira seharusnya kayak gimana, atau misalnya seharusnya orangnya bisa ya nanti saya lebih baik lagi dari tempatnya mungkin, atau gimana gitu kan. Ada yang trending lagi apalagi nih ya, belum ada ya hari Jumat ini. Palingan ya ada mbak-mbak cantik yang ngucapin jangan lupa sholat Jumatnya ganteng gitu ya, kayak kebiasaan tuh hanya Geraldine gitu. Dia udah tahu mungkin dia cakep, terus ternyata pasarnya adalah cowok-cowok filmnya Ernest Ngenes. Dikasih ucapan gitu langsung wah gue nggak mau tahu, gue harus sholat Jumat hari ini. Tadi dia udah mau tiduran aja, gue udah disemangatin sama Anya disuruh sholat, nggak mungkin gue nggak sholat. Dibilang ganteng lagi, nanti kalau nggak sholat Jumat nanti kegantengan gue kurang. Nah itu yang baca tuh jamet. Terus ada sorry just joke gitu ya. Ini ada apa lagi kira-kira? Belum apa ya, ini gue kalau di Twitter ada juga sih selalu ngumpulin kayak misalnya 10 kemeja yang patut kamu check outin di Shopee. Terus dia ngasih nih ada kemeja dari ini harganya segini, linknya segini, jadi enak gue tinggal pencet oh ini bagus gitu, gue lovein doang, seakan kayak oh nanti gue bakal lihat deh, seakan kalau gue lagi butuh apa gitu. Malahan enggak. Jadi seandainya gue butuh emang aturan gue pencet dulu, jadi masuk ke e-commerce-nya, nanti di e-commerce-nya entah gue masukin ke keranjang gitu kan, ke basket, ke wishlist, atau cuman lu ini aja, cuman lu lovein aja. Terus ada apa lagi nih? Belum ada lagi. Ya udahlah segitu dulu. Besok kan kita bisa ketemu lagi ya. Kira-kira mungkin ada yang mau ngasih tahu, ini bagus loh pembahasannya. Kira-kira tanggapan lu kayak gimana? Tuh mungkin bisa ya. Jadi everyone buat hari ini apa nih? Ini bentar nih, ada akun FWB gitu di Twitter, katanya ada yang mutualan nggak sama om-om umur 25 tahun domisili Surabaya, jangan lupa minum air mineralnya ya biar sehat, hehehe. Fotonya lagi di mall gitu, pokoknya gaya-gaya om-om tajir gitu di mall. Di komen sama Aditya Sonia nih ya, katanya jangan mentang-mentang pakai sepatu diskonan Sport Station Warehouse udah berasa om-om ya. Lagi juga 25 tahun, om-om dari mana dah, buset. Bro, masih paling deh nih si om-om ya, 25 tahun om-om, nggak ngerti lagi gue. Masih paling kaya kayaknya. Udah deh, thank you banget ya udah dengerin. Semoga kita bisa ketemu next. Semoga sehat juga, doain gue terus, semoga bisa rajin, bisa tetap konsisten. Mungkin ada yang mau ngasih saran, ngasih pendapat, bisa ngobrol-ngobrol juga, lu tahu bisa nyarinya di mana. Oke, thank you semuanya, dadah, have fun di liburan Natarunya.